Kencengin aja gini. Iya. Ini di Gini. rumah sakit kah? Dengar nggak? Dengar, dengar, dengar. Bagus. Iya. Ini aku pinjam kepala ruang ini. Memang mantap terbaik emang kawanku nih. Ini lagi sip apa ini, Bos? Si pagi ini barusan intubasi itu lagi disuruh intubasi anak-anak di ruang anak mm-mm. usia 2 tahun. Oke. Kamu sehat aja kan ini? Lama loh, nggak ngobrol loh. Ya, oke, siap. Eh, Santai. Miss, dulu waktu kamu lulus tuh langsung ke di situ ya, ditempatkannya, di kerja di RSUD itu ya? Ya, saya langsung, saya langsung diambil ini kurang lebih dari 2014 sampai sekarang. Berapa 2014. tahun? 11 Pak tahun. Mei, Iya. Sekarang 11 udah tahun. udah P3K ya? P3K Oke. sekarang. Yang tuh pas kerja itu langsung di ICU kah atau di ruangan dulu, Miss? Kalau saya kebetulan kemarin langsung di ICU, ya, ditempatkan di ICU, Ah, terus ah, kemarin 2023 pelatihan ICU ah, ah. hipertensi di Semarang. Oh iya, ada yang kamu update status waktu itu. Itu berarti kalau di ICU gitu harus dilatih dulu ya gitu ya, Miss? Iya, kalau di ICU memang harus dilatih dulu, Ah, ah. karena ini ada keterampilan khusus terkait Mm-mm. dengan apa perawatan intensif. Iya ya, kayak Jadi pelatihan kurang lebihnya 3 bulan. Kemarin mm-mm, saya juga latihan di Semarang itu bagian mm-mm. Hiperji, Himpunan Perawat Critical Care Indonesia. Iya iya iya. Cabangnya ada di Hiperji Jawa Tengah di Semarang. Dan prakteknya saya juga keliling dari Rumah Sakit Sultan Agung, Rumah Mm-mm. Sakit Islam Unisula. Sultan Agung, Iya. kemudian ke Rumah Sakit Tugu Rejo, Mm-mm. kemudian ke Rumah Sakit Wongsonegoro, Itu Kota total Semarang. total 3 bulan ya itu ya pelatihannya itu. Ya, Oh total iya tiga iya. bulan. Baru baru bisa bekerja di ICU gitu ya. Iya, seperti Ah, itu. Tapi kalau memang kriteria dari rumah sakitnya itu belum menentukan untuk ICU, ya nanti ditempatkan di ruangan mm-mm, terlebih dahulu. mm-mm. Seperti itu. Itu kalau rutinitasnya apa sih Miss di ICU tuh? Setiap harinya itu kerja tuh Oke. kalau di Ya, ruangan dulu kan kita ada Nancy apa gitu. Kalau di ICU tuh gimana itu Miss? oke, baik, saya jelaskan terkait dengan lingkungan kerja di ICU untuk gambaran umumnya. Karena saya kan pekerjaannya yaitu perawat ICU itu sangat dinamis ya, dan Heeh. membutuhkan fokus tinggi karena menangani pasien-pasien kritis. Jadi rutinitasnya yaitu yang pertama yaitu bisa handover serah terima pasien. Itu Ini bisa pertama kali ya. mencakup diagnosis riwayat medis pasien, kemudian tanda-tanda vital, Mm-mm, kemudian perubahan kondisi pasien itu sendiri selama dirawat di ICU, dan rencana perawatan dan tindakan medis yang perlu dilanjutkan. Kemudian yang kedua yaitu ada asesmen dan perawatan pasien, yaitu melakukan asesmen komprehensif pada pasien. Setiap pasien eh, setiap pagi, siang, malam mm-mm, dilakukan TTV atau tanda-tanda vital terkait dengan kondisi fisik pasien, status neurologis pasien, tingkat mm-mm, kesadaran, tingkat pernafasan, kemudian fungsi-fungsi alat medis yang terpasang di situ, mm-mm. ada ventilator, Iya. monitor jantung, dan infus pump seperti itu. Selain itu juga melakukan tindakan perawatan yaitu memberikan obat dan Mm-mm, dosis yang telah ditentukan, kemudian mengatur dan memantau cairan infus. Kemudian biasanya kalau ada memang ada pasien dengan luka, bisa melakukan perawatan luka mm-mm, dan pemasangan kateter. mm-mm. Oke. Kemudian untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan pasien, setiap yang jaga eh, siang dan malam itu memandikan pasien, Mm-mm. kemudian menggantikan linen dan mengubah posisi pasien. Untuk yang Oke. ketiga, yaitu kita harus berkoordinasi dan komunikasi. Artinya perawat ICU itu harus bekerja sama dengan tim multidisiplin yang meliputi dokter spesialis, ahli gizi, fisioterapi, dan yang lainnya. Jadi Mm-mm, setiap hari selalu berdiskusi dengan dokter, kemudian kita menyusun perkembangan kondisi pasien itu seperti apa, dan perawatannya dengan komunikasi yang efektif.
Kemudian setelah itu ada dokumentasi yang akurat dan terperinci setiap tindakan dan perubahan kondisi pasien itu harus dicatat. Mm-mm. Yang terakhir Oke. yaitu untuk penanganan setiap kondisi di ruang ICU, misalnya pasien dengan cardiac arrest, kita harus segera mungkin untuk melakukan pertolongan supaya pasien itu selamat. Nah, Oke. seperti itu dari Berat. saya mencoba. Ah. Berat juga berarti kerjaanmu ini ya, Mas. Ini Mas Misbah. Harus Eh, apa, monitoring 24 jam. Artinya iya. tiap jam kita PTV dan lain-lain terkait kondisi pasien kan Mm. tidak stabil kalau di Iya, ICU iya. bedanya itu. Itu biasanya yang dipegang itu satu perawat, satu pasien atau gimana itu, Mas Misbah? Oke, gini ya, kalau perbedaannya pasien apa perawat ICU dengan perawat ruangan, biasanya Mm-mm. kalau perawat ICU itu bisa melihat dari kondisi pasien. Karena Mm-mm. kalau pasien ICU itu biasanya kondisinya kritis dan tidak stabil. Artinya kita harus melakukan pemantauan ketat selama 24 jam atau intensif. Mm-mm. Kemudian kalau perawat yang di ruangan atau di ruangan biasa, Mm-mm. biasanya kondisi pasien cenderung stabil dan tidak memerlukan pemantauan lebih ketat seperti itu. Iya. Kemudian lagi selama di ICU, eh, untuk lingkup tugasnya juga beda. Mm-mm. Kalau di ICU itu kita monitoring tanda-tanda vital, titrasi obat, kemudian kita memantau bisa ventilator. Mm-mm. Kalau misalnya ada penanganan COVID juga kita lakukan. Seperti itu kalau di ruangan biasa, biasanya perawatnya hanya fokus pemberian obat, kemudian asistensi dan melakukan pendidikan kesehatan kepada keluarga pasien. Kemudian untuk yang ditanyakan dari Bang Coy tadi, Mm-mm. rasionya kalau perawat ICU biasanya itu karena perawat ini kan rasio perawat dan pasiennya cenderung rendah. Jadi satu Mm-mm. perawat bisa satu atau dua pasien, Mm-mm. tergantung kebutuhan. Iya, Dan iya. ini harus dilakukan secara detail dan responsif. Kemudian untuk perawat yang di ruangan biasa, biasanya rasionya mereka eh, lebih tinggi. Jadi perawat bisa menangani 5 sampai 10 pasien. Iya. Karena dia Seperti nggak itu. Untuk terlalu perbedaan yang uh, fundamentalnya, intensitas perawatan dan tingkat kompleksitas dari pasien itu sendiri. Seperti oke, itu. oke. Wih, mantap penjelasannya ini. Cocok, Miss, kamu jadi dosen ya, Miss. Wah, saya Itu, nggak Miss. mengikuti dosen. Aduh. Itu kalau untuk jadi perawat ICU gitu biasanya pelatihan apa aja, Miss? Selain yang kamu ceritakan tadi yang wajib dimiliki. Kalau kayak dulu kan kita wajib BTCLS. Kalau di ICU tuh apa aja pelatihannya atau gimana? Jadi sekarang kan pelatihan-pelatihan itu banyak sekali ya. Mm-mm. Kalau secara khusus itu kita harus punya pelatihan komprehensif ICU yang seperti Mm-mm. saya ceritakan tadi Ya. yaitu di hiperci atau di pelatihan ICU yang lain. Nah, bisa Mm-mm. cabangnya ada banyak. Kemudian kalau mengatakan tadi BTCLS itu adalah sertifikat dasar. Jadi Mm-mm. dasar seorang perawat itu harus BTCLS menguasai ya. basic trauma, cardiac life support itu harus punya. Tapi kalau untuk cenderung ke khusus ke Mm-mm. bagian ICU, memang yang pertama minimal harus punya pelatihan ventilator, ventilator Mm-mm. mekanik Ya, itu. ya, ya. Terus ya tadi pelatihan ICU seperti itu. Iya, Kalau ventilator mekanik mungkin hanya beberapa hari, iya. kalau pelatihan ICU memang 3 bulan seperti Tiga itu. bulan ya. Itu nggak putus ya. 3 bulan itu berlanjut terus itu ya, Bis? Ya, berlanjut terus. Jadi ini juga teman-teman saya itu yang pelatihan di Karyadi, kebetulan Mm-mm. baru berangkat tanggal 1 kemarin, Mm-mm. itu soalnya pelatihannya yang di Perci sama yang di Karyadi itu beda. Jadi mungkin landasannya beda, basicnya beda. Kalau di Karyadi cenderung ke teori dulu 1 bulan, nanti baru praktek. Seperti Oh, itu, ya, ya, praktek. ya. Heeh. Kalau di Perci itu kita teori, praktek, langsung teori, praktek, dan banyak ujiannya. Seperti itu. Mungkin Oh. kalau teman-teman yang lain, kalau mau belajar di Perci, Mm-mm. bisa dicoba. Perci juga Oke. cabang di mana-mana ya. Nggak Iya. ada di Jawa Tengah dan di Perci Pusat bisa, atau di Mm-mm. daerah. Itu Seperti memang itu. rata-rata memang 3 bulan semua itu pelatihannya. Ya, kurang lebih 3 sampai 3,5 bulanan. Seperti Mm-mm. itu.
karena jam pelajarannya itu tinggi sekali dan Mm-mm. kompetensinya juga banyak sekali. Oke. Ujian-ujiannya, tugasnya seperti kayak kuliah gitu. Mm-mm. Kayak profesi dulu ya ya. Pokoknya fokusnya di Ya, ini di rumah sakit betul ya. sekali. Oke, Miss, Ya. selama 11 tahun ini kira-kira apa, Miss, pengalaman paling berkesan di ICU? Pernah menjumpai apa kira-kira? Ya, kalau untuk perjalanan yang paling berkesan selama di ICU, karena di sini adalah pasien dengan apa kecenderungan untuk pemantauan Mm-mm. dan kebutuhan maksimal harus kita jaga. Jadi di sini saat saya di ICU, di saat ada pasien yang cardiac arrest, saat itu kita bisa menolong pasien itu dengan selamat, itu adalah suatu anugerah dan itu Iya, iya, adalah iya. suatu pengalaman yang sangat Iya. berharga. Pasti Artinya bangga saat banget itu pasien ya. cardiac arrest sampai dia ROSC atau sampai kembali pulih lagi, bisa hidup lagi dengan nyawanya itu, alhamdulillah itu sangat Iya. mantap sekali. Oke, oke. Nanti kalau teman-teman mau apa berbagi terkait dengan pengalaman di ICU mungkin itu adalah salah satunya seperti itu. Oke. Berarti kalau kayak kejadian RJP apa gitu udah makanan hari-hari gitu ya, Miss ya di situ. Oh, ya memang itu harus ya gimana ya, ya kita kita kan tidak tahu namanya pasien ICU, Heeh. hemodinamik kan nggak selalu Iya, iya, stabil, iya. artinya bisa naik turun, kita juga harus monitoring pas saat itu kok udah apa turun ya udah kita gimana lagi, kita harus konsultasi dokter dan kita harus Nah. melakukan tindakan yang secepat mungkin untuk menolong dari nyawa pasien itu sendiri. Oke, aku pengen tahu tipsmu, Miss, untuk mengelola stres. Tentunya kan di ICU pasti sibuk banget nih kamu nih. Gimana, Miss? Tipsnya, Miss, mengelola stresmu? Oke, baik. Untuk teman-teman semuanya, tipsnya yang pertama yaitu strategi profesional di tempat kerja ya. Kita harus latihan komunikasi efektif itu perlu sekali. Artinya Mm-mm. kita berbicara terbuka terhadap teman Mm-mm. sejawat kita di rumah sakit, bahkan dokter atau atasan kita. Karena nanti misalnya beban kita terlalu berat, nanti kita jadi tambah stres. Mm-mm. Nah, makanya kita harus diskusi gimana ini solusinya seperti itu. Terus kita juga harus mengembangkan mekanisme coping itu sendiri. Yaitu kita misalnya kok keberatan ya, kita harus meminta bantuan kepada teman-teman atau kita kecapean, saya izin istirahat sebentar, bisa dihandle teman-teman yang lain. Mm-mm. Kemudian untuk yang perawatan diri di luar jam kerja, kita prioritasnya yaitu harus tidur cukup, artinya tidurnya teratur. Karena saya kan Mm-mm. kerjanya di luar kota, saya harus Iya. maju kurang lebih 1 jam untuk perjalanan menuju ke rumah sakit. Jadi Mm-mm. saya harus dalam kondisi selalu prima. Yang Oh. kedua juga harus menjaga kesehatan fisik. Paling nggak seminggu sekali kita harus olahraga. Misalnya Mm-mm. kalau saya pulang kerja kadang badminton sama teman-teman. Mm-mm. Kemudian yang seperti Bang Coy tadi ceritakan, hobi saya memang dari dulu sering menyanyi. Ya Iya. itu untuk hiburan. Menyanyi di rumah, suntuk, apalagi Heeh. di tempat kerja. Ya udah kita hiburan live Iya, streaming atau oke. Itu bagian untuk mengelola stresnya seperti itu ya. ya harus seperti itu kalau enggak Iya, nanti mantap. kita Nah, nanti aku nonton tambah lah live ini stres. ya, live karaoke-nya nanti. Oke, siap Bang Iya. Coy. Ini untuk rencana karir ke depannya gimana nih? Udah nyaman di rumah sakit atau pengen ganti rasa mau ke puskesmas atau apa gimana karir ke depan ini rencananya? Kalau saya mungkin saat ini memang nyaman di rumah sakit. Mm-mm. Cuma untuk kedepannya kita kan nggak tahu. Iya. Artinya saat ini kita masih diberikan tempat di ICU, kita gunakan waktu sebaik mungkin dilakukan di ICU. Mengembangkan karir itu bisa dari teman-teman juga yang misalnya pengalamannya lebih banyak timbang kita. Jadi kita tidak segan-segan untuk selalu bertanya terkait dengan ilmu dan pengalaman atau skill seperti itu. Mm-mm. Untuk itu bis kayak pelatihan, kayak apa ya, seminar apa gitu dari rumah sakit memfasilitasi atau kitanya sendiri yang harus bergerak? Oke,
Kalau kemarin saya kan pelatihan di Perci di Semarang itu Mm-mm. biayanya kurang lebih tahun 2023 itu 15 juta. Itu tiga Besar ya, bulan. Miss. Mm-mm. Ya, jadi semua itu ditanggung oleh rumah sakit. Karena Mm-mm. di sini untuk mengikuti akreditasi memang Mm-mm. diharuskan semuanya pegawainya, misalnya perawat ICU harus punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Paling enggak harus punya sertifikat seperti itu. Dan itu Oke, pun nanti ditanyakan saat akreditasi. Itu oke. adalah salah satu dasar kenapa selalu dikasih kesempatan untuk selalu berkembang dari perawatnya di sini. Mm-mm. Oke, sudah kerja 11 tahun ini masih pengen sekolah nggak, Miss? Oh, kalau saya kan tahu sendiri dari dulu, coy, ya Heeh. sementara saya pengen menikmati hidup di sini dulu. Aduh. Sekolah mungkin itu ada. Ya saat ini belum belum mungkin nggak tahu tahun 1, 2, 3 tahun ke depan gimana nanti. Ya. Tapi saat Heeh. ini menikmati, enjoy. Juga Oh, saya masih punya anak kecil, ya harus heeh. apa adanya seginilah dulu ya. Oke. Tapi masih ada keinginan untuk nambah titel lagi nih. Kalau itu nanti gampang nanti itu bisa Bisa dicari diatur ya. solusinya, bisa diatur sampai saja. Oke, dengan keadaan sekarang, Miss, gimana, Miss, kamu ngelihatnya? Perkembangan profesi perawat sekarang ini. Sudah baguskah Kalau atau perkembangan gimana? profesi perawat sekarang sudah bagus karena apa sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan juga terkait dengan izin legalitas praktek Mm-mm. perawat dan lain-lain. Kita untuk STR sekarang yang Mm-mm. apa perawat itu bisa sekarang seumur hidup. Jadi Iya. kita dipermudah dengan itu. Artinya kita tidak banyak-banyak ngurus, gimana capek-capek. Heeh. Kadang kan kita ya, memang masih sih mengumpulkan apa namanya SKP tiap saat untuk Iya, benar itu. kebutuhan saat ini. Mm-mm. Tapi untuk saat ini kan sekarang untuk di SIPP. Jadi untuk uh, apa namanya yang STR seumur hidup sekarang sudah nggak pakai seperti itu. Mm-mm. Pelataran sehat juga mudah kita mengakses. Depannya semoga nanti perawat-perawat Indonesia semakin maju dan Iya. semakin berkembang bisa mengikuti perkembangan dengan perawat-perawat internasional seperti itu. Ada saran nggak untuk anak muda sekarang yang pengen kuliah lah, khususnya yang mau jadi perawat? Ada saran nggak untuk mereka? Oke. Saran saya bagi anak-anak muda yang mau yang serius jadi perawat karena di sini perawat itu adalah keilmuan yang harus memang didasari dengan keikhlasan. Yang pertama itu harus ikhlas dulu, karena kalau kita tidak ikhlas, kita membantu siapapun nanti hasilnya tidak maksimal. Seperti itu. Jadi yang pertama landasan satu yaitu harus ikhlas dulu dalam segala tindakan yang perlu diketahui kita menolong pasien, anggap saja itu menolong keluarga kita sendiri. Hmm. Jadi kalau misalnya ada orang jatuh atau gimana kecelakaan di jalan, nah itu anggap aja itu keluarga sendiri seperti itu Iya. contohnya. Kita ini posisinya di rumah sakit ya. Jadi kita maksimalkanlah untuk menolong eh, orang lain, nanti juga Allah akan menolong dan memudahkan jalan kita sebagai perawat seperti itu. Keren-keren, super sekali. Terakhir, Miss ya, apa harapannya, Miss, untuk pelayanan kesehatan terutama di Indonesia sekarang ini? Oke, pelayanan kesehatan kalau mungkin di Jawa Tengah itu sudah Mm-mm. bagus, Ya, artinya perkembangan dari tingkat puskesmas, rumah sakit, kemudian ke rumah sakit tipe C, tipe B, tipe A itu mm-mm. sudah bagus. Kemudian untuk alurnya juga sistem sisrut kalau kita merujuk juga sudah bagus, artinya harus pakai komputer sekarang dan Ya, ya, ya. bisa dimonitoring setiap saat. Untuk kedepannya ya semoga ini bisa menyeluruh seluruh Indonesia tidak hanya di Jawa Tengah saja seperti yang di tempatnya Bang Soy juga Heeh. semakin maju dan perawatnya juga yang paling penting itu harus terkait dengan gajinya. Nah, itu harus Ah, ditingkatkan. Kita itu harus ini setara. benar nih, Ya, ya. harus setara tidak hanya serta-merta dikasih pekerjaan yang berat tapi
gajinya tidak dinaikkan seperti Sesuaikan, itu. iya. Banyak semoga perawat semakin sejahtera dan Indonesia semakin maju Oh, seperti itu. keren, keren, keren. Kalau misalnya teman-teman semuanya mau eh, lewat atau mau kemana, kalau misalnya itu singgah di sini saja, nanti saya di Asik. bagian ICU bisa Eh, disamperin juga, ah. namanya perawat juga di RSCM Ambarawa, sigap, 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 Oh, mantap. mantap, mantap. Mantap, mantap. Miss, bisa tunjukin aku nggak, Miss? Ini di ruangan ICU tuh gimana kesibukannya? Bisa nggak videonya? Wah, Coba, tapi coba. sebentar ya. Ya, oke. Ini lagi banyak pasien, kak, Miss? Oke. Oke, oke, oke. Oke. Wih, monitor semua ya, Miss ya? Karena lagi masang CDL ini depan, Oke. Ada berapa paling itu pojok itu pasiennya? ya. Tiga ya? Tiga pasien ya sekarang ya? Ini ada 5, di sebelah Lima sana ya? juga ada. Oh, ya, Ini ya. Kapasitasnya? kapasitasnya sebenarnya ini 12. Mm-mm. Cuma karena banyak teman-teman yang pelatihan, kita menyesuaikan. Mm-mm. Jadi Oke. saat ini yang dipakai bednya maksimal 6 saja. 6 bed ya. Karena yang Ha. setiap jaga itu, ya, setiap kita jaga itu hanya tiga, Tiga tiga orang. perawat. Tiga perawat. Oke. Jadi, tiga perawat, satu dokter jaga. Oke. Berarti ini besok piket pagi lagi ya? Besok kebetulan siang kita Siang. pindah Oke. karena saya nggak mau pakai sampai Nah, rumahnya jauh. melajunya dari mana ini? Dari Demak ke Ambarawa atau gimana? Punya ini dari Genuk, tahu Genuk itu Oh iyalah, perbatasan Demak dari sana. Genuk ya. Untuk Ambarawa ya kurang lebih 45 kilometer atau Nah, 1 jam kalau dari sejam pulang. perjalanan ya. Nah, Iya, sejam seperti perjalanan. itu. Aku di Ambarawa sempat 1 bulan kan waktu itu. Tapi dulu namanya masih RSUD Ambarawa, belum. Kalau sekarang kan Iya, RSUD apa? Dokter apa itu? Pergunawan Ya, Mangunkusumo. dulu di stase maternitas kan dulu di situ. Fasilitasnya bagus, sekarang udah Mm-mm. lantai 4, ya banyak banyak Iya, kemajuan di sini. iya, 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 iya. Alhamdulillah. Iya. Oke, sukses Mas Misbah ya. Makasih loh udah Ya, siap. menyita waktunya. Oke. Ya, Nanti nanti siap. kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, Oke, siap. ini izin nanti ku edit dulu ya, nanti Welcome. diupload ya. Siap. Ya, oke. Minum dulu. Ini Oke, langsung pulang siap. atau gimana? Langsung pulang nanti. Habis Oke. ini pulang pulang Semarang. Oke, oke. Sip. Karena Baru Kabupaten Semarang. Heeh. Oke. Ya. Perut makin perut makin besar aja ini. Ya, ini tambah gede. Tambah Oke, oke. Sip. gede. Oke, makasih ya Misbah ya. Ya, Oke, makasih coy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.